يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, malam ini ya semoga saja adalah malam Lailatul Qadar, karena para ulama mengatakan bahwasanya ketika malam ke-27 itu bertepatan dengan hari Jumat, maka kebanyakannya adalah malam Lailatul Qadar. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Malam Lailatul Qadar, tahukah apa itu malam Lailatul Qadar? Itu malam yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya, dan juga para malaikat turun ya sampai subuh, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Jangan dibayangkan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya berarti ibadah di malam itu lebih baik daripada 83 tahun lebih. Nah, sekarang insyaallah ta'ala saya akan membahas beberapa amalan yang bisa memaksimalkan kita dalam beribadah dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ataupun sisa dari hari-hari bulan Ramadan ini. Tinggal sekitar 4 hari lagi. Jika itu adalah sampai 30, jika sampai 29 maka 3 hari lagi. 27, 28, 29, seperti itu. Di antara amal-amal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau kencangkan tali sarungnya. Maksudnya apa? Beliau tidak berhubungan suami istri. Ya, ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Jangan engkau kumpuli istri kalian ketika kamu wahai Muhammad i'tikaf di masjid, menghidupkan malam 10 malam terakhir. Jadi waktunya sangat berharga sekali. Ya. Memang kalau dibilang Ustaz kan mengumpul istri juga ibadah. Iya betul ibadah. Tapi di sini ada ibadah yang lebih agung saat ini ya daripada hal itu. Seperti itu. Seperti misalkan orang di wukuf di Arafah. Ibadah yang paling agung saat itu apa? Doa. Sebagian jamaah salah baca Quran, salah. Ketika wukuf di Arafah itu doa, begitu dia. Karena dikabulkannya doa-doa. Begitu juga di malam Lailatul Qadar dan malam-malam terakhir ini. Ya, bukan ibadah mengumpuli suami istri, ya. Tidak, ya. Tidak seperti itu. Walaupun bukan haram, memang bukan haram. Cuman kurang tepat. Kurang tepat. Itu sholat. Bagaimana beliau sholatnya? Itu beliau aiqadha ahlahu wa ahya lailahu, menghidupkan malam dan membangunkan istri-istrinya dan juga para sahabat ya, jadi di akhir malam beliau sholat lagi bersama para sahabat, bukan hanya di awal Ramadan saja. Dan dikatakan bahwasanya hatta la nadrikul falah, hampir-hampir kami tidak mendapati subuh ya, berarti sholat beliau menghidupkan malam hampir sampai subuh.
Ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya salat malam itu bagaimana ya Rasulullah kaifiyahnya. Beliau mengatakan masna masna, dua-dua. Hingga subuh kalau kalian takut tutup dengan witir satu. Itu dia. Kalaulah ya salat itu lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, berarti haram, tentu Nabi akan menjelaskan. Tentu Nabi akan menjelaskan. Tapi Nabi tidak mengatakan jangan lebih dari 11 ya, enggak. Tapi dua. Kalau kamu takut adzan subuh tutup dengan witir 1 rakaat. Itu dia. Jadi kata-kata Aisyah radhiyallahu anha 11 rakaat tidak pernah lebih, tidak pernah kurang, itu adalah ghalibnya. Itu kebanyakan yang beliau lihat. Dan itu bukan batasan untuk haram dan halal, tidak. Dan di riwayat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi juga sahih ya salat 13 rakaat. Ya, nah ini juga sebagai bantahan. Taib, itu kaifiyahnya salat, ya. Lalu ada beberapa tingkatan dikatakan oleh beberapa asatidah ya. Yaitu yang pertama yang paling bagusnya menghidupkan malam dari Isya sampai subuh. Salat terus sampai subuh. Yang kedua, menghidupkan awal dan akhirnya. Mungkin seperti kita ini. Awal malam habis Isya tarawih 11 rakaat. Nanti akhir malam salat lagi, boleh. Ya, tidak ada batasan. Dibangunkan. Istri kita bangunkan. Kawan-kawan kita bangunkan, salat lagi, enggak masalah. Atau yang paling rendahnya menghidupkan hanya awal malamnya saja. Enggak masalah. Ya, semuanya termasuk menghidupkan malam 10 malam terakhir. Lalu amalan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah zikir dan doa. Zikir dan doa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang harus aku ucapkan ketika malam Lailatul Qadar? Maka beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti itu. Lalu berzikir. Ya. Zikir adalah amalan yang besar sekali. Ya. Jangan dianggap enteng. Zikir adalah amalan yang besar sekali. Karena dengan berzikir seseorang akan tatma'innul qulub, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan baca Quran, dengan berzikir, wal baqiyatus salihat, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun, adalah lebih bagus. Kata ahli tafsir, wal baqiyatus salihat adalah perkataan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, zikir. Seperti itu. Nah, lalu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang zikir dan keutamaannya, ala unabbiukum, dalam riwayat lain, ala ukhbirukum bi akmali a'malikum wa arfa'i darajatikum inda malikikum wa askakum. Maukah aku kabarkan kepada kalian amal-amal yang paling bagus, yang paling meninggikan derajat, yang paling mensucikan kalian inda malikikum, di sisi kalian, di sisi Rabb kalian. Wa khairun an tunfiqa ad-dhahabi wal waraqi, yaitu lebih bagus juga daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Wa antal qau aduwakum, dan juga daripada engkau berjihad bertemu musuh. Wa tatribu a'naqahum wa yatribuna a'naqakum, kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Lebih bagus daripada itu. Wa madzaka ya Rasulullah, kata para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Qala dzikrullah, itu zikir pada Allah. Dan ini juga difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan salat adalah amalan yang sangat besar, dan ditanya pertama kali ketika kita dibangkitkan, ya, di yaumil qiyamah. Apa kata Allah? Wa la dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu lebih besar. Seperti itu. Nah, jadi zikir dan doa. Yang kedua, yang ketiga yaitu baca Quran, ya, baca Quran. Kata para ulama itu puasa itu mirip dengan kuda pacu katanya, ya. Ketika sudah mendekati finish harusnya lebih kencang, digas, jangan direm, digas, ya. Kecepatannya ditambah, ya. Ibadahnya ditambah, begitu. Bacaan Qurannya ditambah. Yang sebelumnya mungkin 1 juz, 2 juz, tambah 3 juz misalkan. Ya, kalau mampu mungkin 3 hari sekali khatam Quran. Kalau mampu, mungkin antum nggak ada kerjaan, iktikaf di masjid, baca Quran terus, bisa itu. Ya, seperti itu.
digas. Dan Quran, ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sangat besar, ya. Bahwasanya lam aqulu alif lam mim itu harfun. Karena setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimun harfun. Berarti ada 30 kebaikan. Seperti itu. Nah, ketika kita baca satu juz saja, berapa ribu kebaikan kita dapat? Apalagi kita khatamkan Quran, berapa juta kebaikan kita dapat? Ya. Kita harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus percaya. Apalagi ketika kita baca di waktu bulan Ramadan. Apalagi ketika malam Lailatul Qadar. Dikalikan lagi 1000, dikalikan lagi 30. Masya Allah. Ya, seperti itu. Dan orang-orang yang membaca Quran, yang pandai membaca Quran itu bersama para malaikat. Adapun yang ya tak tahu, yang dia terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Dikatakan dalam sebuah hadis, ya, ketika seorang dia pandai baca Quran dan dia sholat malam, ketika dia menggerakkan mulutnya, maka malaikat turun dan menempelkan mulutnya kepada mulut dia. Saking cintanya malaikat ini mendengar bacaannya. Dan dikatakan sebagian ulama di antara kelemahan malaikat itu tidak bisa baca Quran. Dia bisa berzikir tapi nggak bisa baca Quran. Sehingga dia senang sekali kalau ada manusia baca Quran. Ya, senang sekali. Ya, dan sampai meletakkan ngikutin gerakan mulutnya di mulut kita. Jadi dia ngadep kita, tapi kita nggak tahu. Kalau tahu kita lari. Ya nggak jadi sholat nanti. Gitu. Kita gerak dia ikut gerak gitu, ngikutin gerakan. Masya Allah, ya kan? Gimana coba senangnya kita, ya? Itu dia. Kalau kita terbata-bata, maka dapat 2 pahala. Ya, kan ada seperti itu ya. Udah belajar dia nggak bisa juga, panjang pendeknya belepotan, tapi tetap dia belajar terus, tetap baca terus. Nah, orang seperti ini dapat 2 pahala. Ya, bukan 1 tapi 2 pahala. Dan juga bahwasanya pendapat yang sahih tidak dikhususkan hanya memperbanyak bacaan saja ketika bulan Ramadan, tapi juga memperbagus bacaannya, tajwidnya, belajar, dan juga ngecek hafalannya, setoran. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidaklah memperbaiki bacaan dan mengecek setoran hafalannya kepada sanad yang tertinggi Jibril alaihissalam kecuali di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Intinya perbaiki, ya, kedekatan kita dengan kalamullah, dengan Quran, dari segi bacaannya, dari segi hafalannya, dari segi tajwidnya, dari segi makna dan artinya, dan tafsirnya, dan juga fikih dan akidahnya, seperti itu. Intinya yang berhubungan dengan Quran, seperti itu. Dan riwayat-riwayat dari sahabat dan juga tabi'in dan para ulama yang mereka katanya sampai khatam semalam 2 kali. Ada yang katanya Qatadah dari maghrib sampai isya khatam Quran, insyaallah. Ya. Tapi saya belum tahu sanadnya benar atau tidak, sampai sekarang belum jelas, ya. Tapi cerita seperti ini masyhur sekali. Tentunya kalau itu dijadikan sebagai seorang imam sholat kurang tepat, ya. Macam mana bacaannya cepatnya, ya, kan gitu. Bacaan sekarang yang khatam, yang rekornya itu 7 jam, 7,5 jam kurang lebih, 30 juz. Itu bacanya udah kayak gitulah, ngebut 100 km per jam gitu, ya. Kalau mungkin itu untuk murojaah sendiri hafalan, mungkin khair, insyaallah nggak masalah. Tapi ketika jadi imam gimana, ya? Gimana ya makmumnya, ya? Pening makmumnya. Gitu. Kurang tepat. Tapi kalau untuk sendiri maka silakan, ya, silakan. Dan yang paling tepat sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Sehingga bacaannya bagus. Tidak buru-buru. Karena termasuk akhlak hamalatul Quran, para penghafal Quran itu tidak terburu-buru dalam baca, tartil. Dan dia tidak berpikir ketika baca itu kapan hatamnya, tapi kapan dia mendapatkan ayat yang bisa menegur dia, yang bisa mendapatkan pelajaran di situ. Itu dia harusnya seorang hamalatul Quran, para penghafal Quran. Ya, akhlaknya harusnya seperti itu. Ya, makanya puncak kedekatan kita dengan Al-Quran, kalamullah, adalah sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Baik. Lalu mengenai mencari Lailatul Qadar, ya.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi ashril awakhiri atau fi witril min ashril awakhiri, yaitu di 10 malam terakhir di riwayat Bukhari, dan juga riwayat yang lain di malam-malam ganjil di 10 malam yang akhir. Itu maksudnya adalah seperti hadis yang lain ketika in dha'ufa atau in ajiza gitu. Jika kalian lemah maka pilih yang ganjil, jika lemah maka at-tasi'ah al-baqi, lalu as-sabi'ah al-baqi, lalu al-khamisah al-baqi, ketika tersisa 9 hari, tersisa 7 hari, tersisa 5 hari, seperti itu ketika lemah. Jadi ketika kita sehat kuat, tiap hari hidupkan 10 malam terakhir, seperti itu. Terus berikutnya adalah infak dan sedekah, ya. Infak dan sedekah, antum tahu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan hingga sampai 700 kali, ya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menyedekahkan, ya, hartanya di jalan Allah seperti satu biji. Yang satu biji ini ditumbuhkan menjadi 7 biji, dan 7 biji ini menjadi 100 biji, tiap bijinya menjadi 700. Itu dalam keadaan biasa umum, apalagi ketika malam Lailatul Qadar. Kalikan lagi 1000, kalikan lagi 30, Masya Allah. Makanya sebagian ya, ahli ilmu mengatakan ketika kita pengen berinfak, bersedekah, jangan langsung. Misalkan kita ada niat 10 juta, maka malam 20 juta, sejuta. Semoga di antara 10 itu kita dapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu caranya, ya. Silahkan. Dan tidak perlu 10 juta, ini cuma contoh. Kalau kita punyanya cuman gopek aja lah, misalkan 500 perak, nggak apa-apa, udah. Betul, serius, ya. Apa dalilnya? Ittaqun nar walau bisikkit tamar. Selamatkan dirimu dari api neraka walau dengan separuh biji kurma. Maksudnya apa? Itu orang yang miskin, nggak punya apa-apa, cuman punya 1 biji kurma, dan dia infakkan setengahnya untuk orang lain dan setengah dia makan. Bukan orang kaya lalu infak 1 kurma, tidak. Orang kaya infak gopek, enggak. Bukan itu maksud. Tapi memang dia punyanya seperti itu. Jadi jangan salah berinfak dan sedekah, jangan nunggu apa? Kaya. Gunakan kesempatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisikkit tamar. Ya. Selamatkan dirimu dari neraka walau dengan separuh kurma, sedekah. Ya, sedekah. Baik. Apa aja tadi? Salat, ya. Ya. Terus zikir dan doa. Lalu baca Quran, lalu sedekah. Silakan, ya. Kita manfaatkan sisa dari hari-hari ini, 3 atau 4 hari, ya. Gunakan sebaik mungkin. Keluarkan sedekah terbaik antum, ya. Keluarkan kekuatan antum untuk baca Quran, menghatapkan Quran, memperbaiki bacaan juga boleh, nyetor hafalan sama kawan juga boleh, ya. Perbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.